SD Negeri 10 Dohpuri berlokasi di Jalan Teku Umar, Gang Pluto nomor 4, Desa Dohpuri Kau, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Memiliki rombongan belajar sebanyak 6 kelas dan dengan jumlah murid 190 orang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya, Igusti Ayu Kartika Natalia. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 10 Dohpuri. Saat ini di Indonesia telah menerapkan kurikulum merdeka secara serentak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan program unggulan dalam kurikulum merdeka. Hal ini memberikan kesempatan pembelajaran berbasis proyek bagi peserta didik untuk bertanya, merencanakan penyelidikan, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan memanfaatkan media. Penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus memperhatikan 4 prinsip, yaitu bersifat holistik, kontekstual, berpusat pada murid, dan eksploratif. Di SD Negeri 10 Dohpuri, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila telah dilakukan sejak tahun 2022, dimulai dari fase A dan B dengan mempergunakan sistem blok. Sebagai wali kelas 4 dan sekaligus koordinator P5, saya mengawali perancangan proyek dengan menganalisis kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Salah satu hal yang menjadi kebutuhan sekolah yaitu berkaitan dengan pengenalan makanan tradisional kepada murid. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan makanan tradisional yang ada di kantin sekolah sangatlah minim. Selain itu, ketertarikan anak untuk mengkonsumsi makanan tradisional mulai memudar. Beranjak dari situasi tersebut, SD Negeri 10 Dohpuri mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema kewirausahaan dengan topik yang diberi judul Ibu untuk Ucil. Ibu untuk Ucil mengandung akronim 1000 untuk pengusaha cilik dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal menjadi produk makanan tradisional. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan atau modal lingkungan di SD Negeri 10 Dohpuri yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan makanan tradisional seperti daun suji, cabai, kunyit, jeruk limau, dan lain-lain. Uang kas teman-temannya ya. Siapkan uangnya 1000. Itu untuk modal kita nanti melakukan kegiatan P5 ya. Silakan ya, Ca. Kegiatan proyek ini dilakukan secara berkelompok dengan modal dari hasil pengumpulan uang kas sebesar 1000 yang dilakukan setiap hari Senin dengan harapan untuk menumbuhkan kebiasaan kolaborasi dan tanggung jawab dengan orang lain sehingga dapat memunculkan sikap kreatif. Tentunya dalam pelaksanaan P5 akan ditemui beberapa tantangan-tantangan. Salah satunya minimnya peralatan yang tersedia di sekolah untuk pelaksanaan P5. Keterbatasan ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan alat khusus seperti alat-alat memasak. Selanjutnya dari segi keselamatan, membawa kompor ke sekolah dalam rangka proyek P5 memang bisa menimbulkan resiko. Beberapa potensi masalah keselamatan meliputi kebakaran, kebocoran gas, dan lain-lain. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, bagaimana aktivitas P5 di SD Negeri 10 Dohpuri? Mari kita saksikan video praktek aksi nyata yang telah saya lakukan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membentuk tim fasilitator kegiatan P5 kita. Setiap kehidupan pasti ada ujian, namun di setiap ujian dan cobaan pasti ada hal yang bisa kita pelajari. Nama Ibu Alit ya, Ibu dari Puskesmas 2 Denpasar Barat. Ibu bagian gizi dan Ibu juga pemegang program remaja ya. Dengan keterlibatan tenaga kesehatan dari Puskesmas 2 Denpasar Barat dalam pelaksanaan P5, ini tidak hanya melatih keterampilan berbisnis dan memasak, tetapi juga mendidik murid tentang pentingnya kesehatan dan keamanan pangan. Tema P5 kita yaitu kewirausahaan. Nah, ada yang tahu Nana apa itu kewirausahaan?
Dalam tahap ini dilanjutkan dengan murid diajak untuk mengenali dan membangun kesadaran mereka tentang pentingnya berwirausaha. Murid menyimak video tentang wirausaha, mengidentifikasi kegiatan wirausaha dari video. Mewawancarai guru dan warga sekitar sekolah adalah cara yang efektif untuk mendapatkan ide-ide yang berharga dalam pelaksanaan P5 dengan tema kewirausahaan. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mereka, tetapi juga memperkuat keterampilan sosial, kreativitas, dan pemahaman mereka tentang dunia kewirausahaan. Dengan cara ini, murid dapat menjalankan proyek yang lebih relevan, inovatif, dan berdampak. Yang kemarin anak-anak sudah cari atau wawancara di setiap guru. Dalam tahap ini, peserta didik mengidentifikasi dan menentukan kemasan produk. Guru menunjukkan informasi berbagai jenis wadah produk makanan tradisional. Memberikan modal Rp1.000 kepada murid sebelum melaksanakan P5 yang dananya dikumpulkan dari uang kas yang disetor setiap hari Senin adalah ide yang bagus. Ini dapat memperkuat nilai gotong royong, tanggung jawab, dan pengelolaan dana bersama. Murid secara berkelompok membuat produk makanan tradisional yang memungkinkan dibuat di sekolah. Namun yang tidak memungkinkan dibuat di sekolah, murid bisa membuatnya di rumah dengan catatan harus ada foto atau video yang nantinya dikirim kepada guru. Setelah makanan jadi, lalu dikemas dan dilakukan pemasaran dengan tema Market Day Sedari. Murid menyusun makanan tradisional pada stand penjualan. Murid memasarkan hasil olahan makanan tradisional kepada teman, kepada guru, dan tamu undangan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gita Dianijo, bisa dipanggil Gita. Saya akan menceritakan refleksi P5 yang kemarin. Jadi pertama kalinya pas kita membayar uang kas dengan nominal 1.000, kita bisa membuat market day tersebut. Jadi pertama kali kita akan memilih makanan apa yang kita akan membuat. Lalu kedua, kita diajarkan untuk membuat brosur makanan di aplikasi Canva. Nah, jadi waktu itu pas market day kita itu memasak bersama teman-teman kita, dan bukan teman-teman aja. Di situ juga ada guru-guru dan orang tua kita. Refleksi merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran. Melalui refleksi, murid dapat mengidentifikasi pengalaman mereka, belajar memahami perasaan mereka, dan belajar dari apa yang telah mereka lakukan selama kegiatan P5. Ya, terkait dengan proyek P5 yang dilakukan oleh Guru Kartika, itu sudah sesuai dengan dimensi yang direncanakan dan anak-anak dapat mencapainya dengan baik, sehingga ini menjadi hal yang sangat perlu untuk selalu dikembangkan, dan proyek P5 itu adalah salah satu cara untuk mencapai murid dengan profil pelajar Pancasila. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Marta Widana. Saya akan memberikan testimoni kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Agung Kartika Natalia. Jadi Bu Agung merupakan sosok guru yang sangat menginspirasi. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan, tidak hanya dalam kegiatan P5 tema kewirausahaan, tetapi juga dalam sebuah pembelajaran. Saya sangat bangga mengapresiasi kegiatan P5 ini dengan tema kewirausahaan. Singkat cerita, ada sangat semangat dalam mempersiapkan kegiatan P5 ini. Kegiatan ini sangat bagus untuk anak-anak karena diajarkan menjadi seorang wirausaha hebat sejak dini, dari mulai mencari modal, ide barang yang dijual, alat untuk promosi seperti brosur yang mereka buat sendiri, memasarkan barang, hingga mampu menghitung apakah untung atau rugi dari kegiatan penjualan ini. Luar biasa, terima kasih untuk ibu guru dan anak-anak saya bangga. Refleksi dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua menunjukkan dampak positif dari kegiatan P5 dalam mengembangkan keterampilan dan karakter murid. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan serupa untuk kegiatan di masa yang akan datang, serta dapat memperkuat kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Demikianlah video praktek aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berdampak untuk pendidikan di Indonesia khususnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Bye.